Saudara, biarlah saat ini kita boleh melanjutkan dari 2 Tesalonika pasal yang kedua. Kita akan membaca dari ayat pertama sampai dengan ke-12 bergantian. 2 Tesalonika pasal kedua, saya akan membaca bagian pertama, saudara kedua kita bergantian, dan 12 kita akan baca bersama dengan judul kedurhakaan dan kedatangan Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan keras bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya menghukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Biar berbahagia yang bagi saya dan bagi saudara saat ini yang telah membaca, dan di dalam pertolongan Roh Tuhan kita mau hidup di dalam firman-Nya. Saudara, dari apa yang sudah saya dan saudara baca bersama, kita memasuki di pasal yang kedua, bagian surat Tesalonika ini. Kita di sini telah diberikan satu bagian, ada satu bagian yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Tesalonika itu untuk mengklirkan masalah yang ada saat itu. Jikalau tadi saya dan saudara sudah membaca masalah yang kita lihat yang terjadi saat itu, bahwa dikatakan bahwa hari Tuhan itu katanya telah datang. Dan berita itu kemungkinan dibawa oleh yang disebut ilham roh, mungkin juga melalui perkataan seseorang, bahkan dikatakan kemungkinan juga melalui surat yang diakui bahwa surat itu dikirim oleh Paulus dan teman sekerjanya. Tetapi kembali di sini Rasul Paulus memberikan satu koreksi, satu kejelasan dan satu ketegasan dengan mengatakan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Jikalau saudara masih ingat, di sini berbicara terhimpunnya orang percaya dengan Yesus sendiri ketika Yesus akan datang di udara, di angkasa, untuk menjemput jemaatnya.
saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Jadi mereka saat itu dalam keadaan bingung, dalam keadaan gelisah, karena ada orang yang masuk yang mengacaukan iman mereka. Karena kita juga tahu bahwa Paulus tidak lama ada di antara mereka. Jemaat di Tesalonika saat itu juga masih muda. Sehingga demikian juga sebetulnya baik saya dan baik saudara yang sudah melebihi 10 tahun berjemaat, ini pun menjadi bagian yang baik yang boleh mengingatkan saya dan saudara. Hari Tuhan itu belum datang. Jikalau ada orang yang datang di antara kita seperti mungkin saat itu, saat ini kita berada di dalam apa yang disebut hari Tuhan, the day of the Lord. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus dulu dong waktu dia kemari. Katanya sebelum hari Tuhan datang, kita akan diangkat dulu. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Tetapi kok ada orang yang datang, bahkan ada orang yang mengatakan, oh Tuhan berkata kepadaku oleh ilham roh, God speak to me. Jikalau Tuhan sudah datang dan kamu ketinggalan, kamu tidak terangkat. Bahkan ini ada surat dari Paulus yang mengatakan hari Tuhan sudah datang. Sehingga disinilah Paulus masuk dengan suratnya untuk menjelaskan kepada mereka. Rencana Tuhan tidak berubah. Ada manusia yang masuk yang mengacaukan iman mereka, yang mengaku bahwa seseorang didatangi Tuhan dan berbicara langsung. Seringkali mungkin kita, tidak seringkali mungkin jikalau saudara pernah mendengar, oh Tuhan berbicara kepada saya untuk dikatakan kepada Anda demikian. Yang saudara harus ketahui adalah dicek di dalam Alkitab. Apakah yang dikatakan itu baru ataukah memang sesuai dengan firman Tuhan? Jika yang dikatakan itu tidak menjadi bagian yang tidak disupport oleh firman Tuhan, palsu. Bisa saja saudara bisa percaya. Lebih-lebih jika saya dan saudara dalam keadaan menderita, dalam keadaan terpuruk, saudara mencari seseorang, oh bagaimana nasib saya Pak Pendeta, oh bagaimana nasib saya Pak Dukun. Terus pura-pura entah Pak Dukun itu, Pak Pendeta itu masuk ke kamar, oh tunggu saya kontak dulu sama bos di atas. Kemudian dia keluar lagi, oh bos di atas berbicara demikian. Hati-hati, saudara dan saya sudah diberikan firman Tuhan. Oleh karena itu baca baik-baik firman Tuhan, sehingga saudara tahu jika saudara akan disesatkan. Saudara akan tahu jika penyesat itu juga datang di antara saudara. Sehingga di sini dikatakan, saudara, jangan kamu lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jangan gelisah dan bingung, itu belum terjadi. Itu belum terjadi. Dan di ayat ketiga kita boleh membaca berikutnya, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Kita perhatikan baik-baik saudara, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi jika sebetulnya saya dan saudara membaca Alkitab dikatakan hari Tuhan, the day of the Lord, the last day, the end times, di situ kita harus melihat dengan satu keluasan, bukan berbicara dengan satu ketentuan hari, tetapi kita boleh melihat ada satu masa, di mana di masa akhir itu yang disebut end times, the last days, hari Tuhan, yang nantinya sebetulnya jika saudara perhatikan dari beberapa minggu yang lalu,